Hello friends, selamat datang di channel Nervis. Di channel kami akan membahas video-video menarik yang akan menambah wawasan kalian semua ya. Oke, sebelum mulai videonya, jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Langsung saja kita mulai. Kalian pasti tidak asing kan dengan benda ini atau ini? Sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana ya sejarah pertama komputer? Siapa ya yang membuatnya? Langsung saja kita mulai, let's go. Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1791. Ia merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan tentang gagasan komputer yang dapat diprogram. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan loh guys. Charles ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi loh. Apa saja ya? Mari kita lihat. Oke, kita mulai dulu dengan komputer generasi pertama ya. Pada komputer generasi pertama ini dimulai dengan peperangan dunia kedua yang sedang berkecamuk, di mana negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha untuk mengembangkan komputer agar lebih unggul dari negara lain. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Lalu tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Komputer ini digunakan untuk memecahkan kode rahasia yang dipakai oleh Jerman Nazi. Lalu muncul ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 yang menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Pada komputer generasi ini, tabung vakum digunakan untuk menyimpan data dan ukurannya dapat memakan satu ruangan loh. Besar sekali ya. Oke, kita lanjut pada komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mulai menggantikan tabung vakum pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga sudah memiliki komponen-komponen yang dapat dikelompokkan dengan komputer pada saat ini, yaitu seperti pencetak, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa itu adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Ada juga bermacam bahasa pemrograman yang mulai dikembangkan, diantaranya seperti COBOL dan Fortran mulai umum digunakan untuk bidang-bidang pengembangan komputer. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini diawali ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Kemudian komputer mini adalah inovasi yang juga berkembang cukup signifikan dan juga sangat mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Pada komputer generasi ini, NASA menggunakan komputer generasi ketiga ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, Command atau Service Module. Perusahaan Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer raksasa nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Selanjutnya kita memasuki komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini merupakan komputer yang sering kita pakai sehari-hari seperti laptop, komputer, ataupun ponsel. Nah, pada saat tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar yang selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang pada tahun 1981. IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada saat itu, jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya ke bentuk ukuran yang lebih kecil, mulai dari komputer kecil yang berada di atas meja atau desktop komputer, lalu
Ada komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, bahkan komputer yang dapat digenggam atau disebut smartphone. Komputer generasi kelima. Untuk komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer hologram seperti terlihat di video berikut. Furthermore, our desired values are provided anywhere and anytime through thinner and lighter forms. Interface without gap between. Itu terlihat bentuknya yang lebih futuristik dari komputer-komputer zaman sekarang kan? Komputer tersebut merupakan komputer generasi kelima yang sudah diimajinasikan dari dahulu oleh orang-orang. Ada juga contoh lainnya seperti ini. Nah, tadi merupakan pembahasan komputer dari zaman dulu hingga zaman sekarang ya. Jangan lupa berikan komentar kalian di kolom komentar dan juga like videonya ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.